Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim dengan NIM H121161023 akan melakukan seminar statistika 2 dengan judul Pemodelan regresi logistik biner dengan estimator spread truncated pada data statistik gizi berita. Adapun pembimbing utama saya yaitu Ibu Dr. Anya Islamiyati MSI. Pembimbing pertama saya Ibu Sri Astri Tamrin Ustadz PhD. Penguji pertama saya yaitu Bapak Dr. Lakwaja Talangko MSI. Penguji kedua saya yaitu Bapak Andi Krisnajaya SSC MSI, Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Adapun yang akan saya bahas di sini, yang pertama rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengestimasi parameter model regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Yang kedua, bagaimana model peluang status gizi baik balita yang dihasilkan melalui regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Adapun tujuan yang ingin dicapai di sini yaitu yang pertama memperoleh hasil estimasi parameter model regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Yang kedua, memperoleh model status gizi baik balita yang dihasilkan melalui regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Adapun hasil dan pembahasan, pertama akan dibahas mengenai estimasi parameter model regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Estimasi parameter pada model tersebut menggunakan metode maximum likelihood yang mengandung fungsi truncated. Dilanjutkan dengan iterasi Newton-Raphson untuk memperoleh parameter beta. Estimator spread truncated dalam metode maximum likelihood. Pada deskripsi ini, model yang digunakan mempunyai dua prediktor, satu orde dan satu titik nol, sehingga model regresi logistik spline biner di prediktor dinyatakan sebagai berikut, yaitu Pxi sama dengan eksponen beta 0 tambah sigma beta 1 xi ditambah beta 2 xi kurang k per 1 tambah eksponen beta 0 tambah sigma beta 1 xi ditambah beta 2 xi dikurang k. Berdasarkan persamaan tersebut, parameter beta akan diestimasi dengan menggunakan metode estimasi maksimum likelihood. Diketahui variabel respon berdistribusi binomial, sehingga fungsi kepadatan peluangnya dinyatakan sebagai berikut. Jadi bisa dilihat ini fungsi kepadatan peluangnya. Selanjutnya, fungsi likelihood untuk persamaan 4.1 dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Dituliskan dalam bentuk L kecil, bintang di sini maksudnya terdapat fungsi truncated dalamnya. Terus dapat kita tuliskan seperti ini, kita dapat turunkan sehingga diperoleh eksponen sigma yi gx dikali dengan hasil kali dari 1 tambah eksponen gx pangkat minus 1, di mana gx ini adalah beta 0 tambah sigma beta 1 xi ditambah beta 2 x kurang k xi dikurang k. Fungsi log likelihood dari persamaan 4.2 dapat dinotasikan dengan L besar dan dinyatakan sebagai berikut. Ini fungsi log likelihoodnya diperoleh sigma yi gx dikurang sigma ln 1 ditambah eksponen gx. Fungsi log likelihood pada persamaan 4.3 tadi diturunkan terhadap masing-masing parameter beta dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita turunkan dulu terhadap beta 0. Kita lakukan turunan pertama terhadap beta 0 sehingga diperoleh seperti ini. Lalu diturunkan terhadap beta 11 diperoleh seperti ini. Diturunkan lagi terhadap beta 12 dan beta 21. Yang terakhir diturunkan terhadap beta 22 sehingga diperoleh seperti ini. Jika turunan pertama dari fungsi log likelihood dinyatakan dalam bentuk vektor, maka dapat dituliskan seperti ini. Jadi yang tadi turunan yang tadi kita tuliskan, hasil dari turunan tadi kita tuliskan terhadap
kita tuliskan ke dalam bentuk vektor sehingga diperoleh seperti ini. Misalkan Y ini adalah Y1, Y2 sampai Yn, dan X transpose itu adalah matriks X seperti ini, dan Px adalah seperti ini. Maka vektor turunan pertama dari fungsi log likelihood dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi dapat dinyatakan X aksen Y, X aksen dikali Y dikurang Px, dan persamaan ini disamakan dengan 0. Maka diperoleh seperti ini. Turunan pertama fungsi log likelihood pada persamaan 4.6 dapat dikatakan mempunyai bentuk yang implisit dan tidak dapat diselesaikan, sehingga untuk mendapatkan estimator beta maka digunakan metode iterasi Newton-Raphson. Dapat dituliskan seperti ini. Jadi ini adalah metode iterasi Newton-Raphson, yaitu beta atau Pm tambah 1 sama dengan beta M dikurang matriks H inverse dari matriks H dikali dengan V, di mana V ini adalah turunan pertama dari fungsi log likelihoodnya yang tadi, sedangkan H adalah turunan kedua dari fungsi log likelihoodnya. Turunan kedua dari fungsi log likelihood terhadap masing-masing parameter beta dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi setelah kita lakukan turunan pertama tadi terhadap masing-masing parameter beta, kita lakukan lagi turunan kedua terhadap masing-masing parameter beta. Kita peroleh seperti ini. Ini beta diturunkan terhadap beta 0, kita turunkan terhadap beta 11, diturunkan lagi terhadap beta 12 sampai seterusnya. Jadi diturunkan terhadap masing-masing parameter beta. Jika matriks H dinyatakan dalam bentuk matriks, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini adalah matriks H, yaitu matriks turunan kedua dari fungsi log likelihood. Misalkan X itu adalah seperti ini. Jika ini adalah matriks X dan W-nya adalah matriks diagonal dari PXI dikali 1 dikurang PXI. Maka matriks turunan kedua dari fungsi log likelihood dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah fungsi matriks turunan keduanya seperti ini. Jadi minus X transpose dikali W dikali dengan X. Adapun prosedur dalam melakukan iterasi yaitu menentukan nilai beta 0 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS. Dapat dituliskan sebagai berikut. Ini beta awalnya yang diperoleh dari OLS. Yang kedua, memasukkan nilai beta 0 pada persamaan 4.1 yang tadi untuk mendapatkan nilai PXI. Berdasarkan nilai PXI ini, maka dapat diperoleh nilai vektor V dan matriks H. Melakukan iterasi dimulai dengan iterasi ke 0 pada persamaan 4.6. Lalu iterasi berakhir jika beta estimasi M tambah 1 hampir sama dengan beta estimasi M, atau selisih antara beta estimasi M tambah 1 dan beta estimasi M adalah 0,001. Berdasarkan persamaan 4.5 dan 4.7 disubstitusikan pada persamaan 4.6, maka dapat diperoleh hasil estimasi parameter beta M tambah 1 regresi logistik biner dengan estimator spline truncated yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah hasil estimasinya. Beta estimasi M tambah 1 sama dengan beta estimasi M ditambah X transpose W dikali X, ini diinverskan dikali dengan X transpose dikali Y kurang PX. Selanjutnya aplikasinya pada data statis gizi balita. Data statis gizi balita di Kabupaten Barlo ada sebanyak 432 sampel dengan variabel prediktor adalah berat dan tinggi badan. Status gizi balita cenderung berubah-ubah pada interval berat badan dan tinggi badan tertentu. Data dianalisis menggunakan regresi logistik spline linear truncated dengan 1 titik node untuk memperoleh model peluang status gizi baik balita. Yang pertama kita lakukan yaitu uji kesesuaian model. Jadi uji kesesuaian model ini dilakukan dengan menggunakan uji Hochschild
dan Lemeshow dengan hipotesis yang digunakan, yaitu H0 modelnya sesuai dengan data dan H1 modelnya tidak sesuai dengan data. Jadi ini adalah tabel hasil dari uji Hosmer. Kita peroleh nilai 2,45 dengan DF-nya adalah 8 dan p-value-nya adalah 0,96. Pada tabel ini diperoleh nilai chi-square untuk model regresi logistik biner spline linear truncated dengan satu titik node sebesar 2,45 dan p-value sebesar 0,96. Nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga keputusan untuk uji kesesuaian model adalah terima H0 atau dapat disimpulkan bahwa model yang dihasilkan sesuai terhadap data. Oleh sebab itu, data strategi balita dapat dianalisis dengan pendekatan regresi logistik biner spline linear truncated. Selanjutnya kita cari model parsialnya. Jadi model parsial regresi logistik biner dengan estimator spline linear truncated untuk berat badan balita atau prediktor X1. Ini adalah hasil nilai GCV-nya. Jadi ini adalah tabel nilai GCV terhadap masing-masing titik node-nya. Untuk titik node 4,7 dengan nilai GCV 0,109 sampai seterusnya. Pada tabel ini diperoleh nilai GCV minimum yaitu sebesar 0,109 yang berada pada titik node K11 sama dengan 4,7. Berdasarkan titik node yang diperoleh, maka estimasi model regresi logistik biner spline linear truncated terbaik untuk satu titik node pada prediktor berat badan balita dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti ini model parsialnya untuk X1. Selanjutnya model regresi logistik biner dengan estimator spline linear truncated untuk tinggi badan balita atau prediktor X2. Jadi ini adalah tabel nilai GCV-nya terhadap masing-masing titik node-nya. Pada tabel ini diperoleh nilai GCV minimum yaitu sebesar 0,18 yang berada pada titik node K21 sama dengan 55. Berdasarkan titik node yang diperoleh, maka estimasi model regresi logistik biner spline linear truncated terbaik untuk satu titik node pada prediktor tinggi badan balita dapat dituliskan sebagai berikut. Ini adalah model parsial untuk tinggi badan balita. Selanjutnya kita buat model simultannya. Model simultan regresi logistik biner dengan estimator spline linear truncated. Jadi ini adalah nilai GCV-nya terhadap dua titik node atau masing-masing satu titik node pada masing-masing prediktor. Pada tabel ini diperoleh bahwa nilai GCV yang minimum untuk model spline linear truncated dengan satu titik node sebesar 0,109 yang berada pada titik node K11 sama dengan 47 dan K21 sama dengan 89. Berdasarkan titik node yang diperoleh, maka estimasi spline linear truncated terbaik dengan satu titik node adalah seperti ini. Jadi Getopi ini modelnya sudah dalam bentuk logit. Jadi sama dengan minus 44,37 tambah 10,447 dikurang 10,5 X1 kurang 4,7 dikurang 0,03 X2 tambah 0,12 X2 dikurang 8,9. Selanjutnya kita lakukan uji klasifikasi model. Jadi pada model ini kita dapat melihat perbandingan nilai akurasi dan nilai AIC-nya regresi logistik biner dengan regresi logistik biner spline. Jadi berdasarkan pada tabel 4.6 diperoleh bahwa nilai AIC pada regresi logistik spline biner sebesar 3,25 lebih kecil dibandingkan dengan nilai AIC pada regresi logistik biner biasa yaitu 345,87. Adapun nilai akurasi regresi logistik spline biner sebesar 87,5% lebih tinggi dibandingkan dengan nilai akurasi regresi logistik biner biasa yang hanya sebesar 86,8%.
Jadi kesimpulan yang dapat diambil di sini adalah yang pertama, hasil estimasi parameter model regresi logistik biner dengan estimator spline truncated dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah hasil estimasinya, di mana matriks X-nya itu seperti ini. Yang kedua, berdasarkan hasil estimasi model, terdapat pola perubahan yang terjadi pada masing-masing prediktor. Pada prediktor pertama, status gizi balita mengalami pola perubahan ketika berat badan mencapai 4,7 kg. Sedangkan pada prediktor kedua, status gizi balita mengalami pola perubahan ketika tinggi badan mencapai 89. Adapun kesimpulan yang ketiga, yaitu berdasarkan perbandingan nilai AIC dan nilai akurasinya menunjukkan bahwa model regresi logistik spline biner lebih akurat dibandingkan dengan regresi logistik biner biasa. Meskipun selisih persentase sekitar 0,7%, akan tetapi hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan dengan regresi logistik spline memiliki persentase keakuratan yang lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.